Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pertama dengan NIM 240303544 dengan mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto Eskom MMMkom dengan prodi manajemen informatika jurusan ilmu komputer di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Saya akan membahas bisnis proses dengan kasus saya itu marketplace sustainable. Saya bahas sedikit ya. Jadi diagram bisnis proses ini digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis pada sistem marketplace yang berfokus pada produk sustainable atau produk berkelanjutan. Jadi sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jualan biasa, tetapi juga memiliki proses validasi dan penilaian produk sebelum produk dipublikasikan atau jual belikan ke marketplace. Melalui diagram ini eh, kita dapat melihat bagaimana alur kerja antar pengguna dan sistem berjalan mulai dari produsen mengajukan produk, proses validasi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Jadi langsung saja kita ke proses pembuatannya. Baiklah, saya akan membuat bisnis proses marketplace sustainable produk berkelanjutan yang saya buat ini. Yang pertama, software yang saya gunakan yaitu Lucidchart. Nah, langsung saja ke proses pembuatannya. Jadi ke Lucidchart halaman pertama kita pilih new, atau di sini kita akan ada template nih. Nah, kita pilih aja ini business process flow. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, langsung saja di sini kita sudah dapat template-nya. Eh, di apa? Tuh, 2 3. Nah, baik, langsung saja kita ke template-nya sudah kita ambil tadi. Terus kan ini apa sih? 1, 2, 3. Baiklah, kita sudah sampai ke template-nya. Nah, kan marketplace sustainable ini kan saya punya 3 aktor. Jadi saya akan buat dulu aktor pertama yaitu produsen. Kita bikin sini produsen. Produsen. Yang kedua itu verifikator. Verifikator. Ini juga konsumen. Dan di atas ini ada sistem. Nah, langsung saja kita ke produsen, kita klik start. Kita bikin warna hijau ya. Kita bikin start. Nah, seperti ini. Terus proses selanjutnya produsen yaitu register. Kita bikin register. Seperti ini, register.
Kita ambil template yang di sini ya, more shape nih, kita klik, ambil template yang di sini. Habis itu kita pilih ke BPMN 2.0. Nah, kita pilih use select shapes nih. Maka di sini ada semua. Nah, seperti ini. Kita bikin register. Nah, karena register ini aktor, jadi kita bikin tipenya ini tipe user. Kita buat sini warna biru. Seperti ini. Terus selanjutnya ada login. Terus input data produk. Dan input data produk ini ada dua tipe. Bisa delete, bisa edit. Maka kita buat sini kita buat sini delete dan di bawahnya itu edit. Sini delete. Kita kecilin saja. Dan di sini juga edit. Kita Ctrl D, kita buat di sini edit. Seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat sesudah input data, kita kirim data. Kita copy saja biar mempermudah. Kirim data. Nah, di relasinya ini, di sistemnya ini kirim data bisa ngitung skor oleh sistem. Nah, kita buat di sini di kirim data ini, di atasnya di sistem ini hitung skor. Nah, karena tipenya tipe sistem, jadi kita buat ini lambang gearnya atau service. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya relasinya ini hitung skornya, relasinya ke, nah, kita inilah ya, kita sabar ya, kita perbesar lagi. Nah, seperti ini. Kita ini buat relasinya yaitu apakah skor memenuhi standar. Standar. Nah, seperti ini. Kita perkecil lagi. Besar lah, Bu ya. Seperti ini dan ini di sini. Lalu kita hubungkan ke hitung skor ke relasi ini. Terus hubungan ini kita sambungin lagi ke kirim notifikasi pengajuan ditolak. Kita buat kirim notifikasi pengajuan ditolak. Nah, seperti ini karena ini activity-nya berarti tipenya itu mengirim. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus baru ending, baru end.
seperti ini. Nah, karena sudah siap yang proses produsen, maka kita beralih ke verifikator. Sama seperti produsen, terdapat register serta login. Kita buat dulu ya. Register, lanjut ke login. Terus notifikasi pengajuan produk. Sama seperti ini. Ini kan kirim notifikasi pengajuan ditolak. Kalau yang ini notifikasi pengajuan produk. Nah, seperti ini. Usernya yaitu seperti ini. Terus selanjutnya menerima pengajuan. Menerima pengajuan. Seperti ini. Usernya itu user. Terus selanjutnya review data. Review data produk. Nah, seperti ini. Lalu relasinya yaitu kita buat yang ini. Kita copy saja agar mempermudah. Di bawahnya, apakah sudah sesuai kriteria? Kita buat dalam kurung skor lebih dari 75 seperti ini. Lalu hubungkan ke, kan tadi ada kirim notifikasi nih, jadi di atas di sini kita hubungkan ke sistemnya lagi, yaitu ke kita hubungkannya ke atas. Buat ini publikasi produk ke marketplace, publikasi produk ke marketplace. Nah, seperti ini. Itu tipenya gear. Oke, kita buat ini. Nah, kita agak ubah sedikit nih gearnya. Nah, seperti ini ya. Sudah, selanjutnya melihat produk. Nah, publikasi marketplace produk ke marketplace ini menghubungkan ke melihat produk. Ya, melihat produk. Ini user. Ini. Nah. Terus ini kita agak besarkan lagi ya. Nah, seperti ini. Terus kan sudah melihat produk nih. Jadi di sini kita agak perbesar yang ini. Soalnya agaknya agak luas. Yang skor minus standar ini kita ke sini. Sabar, kita geser ya. Kita letak sini. Hubungan ke bawah sini. Nah, ini. Kalau isinya ini kirim notifikasi penolakan. Notifikasi penolakan. Nah, seperti ini. Tipenya gambar mirip. Nah, selanjutnya ini di ending. Ending ya. Nah, seperti ini. Lalu kan ini milik produk nih. Hubungannya ini ada lagi. Hubungannya itu katalog produk. Katalog produk. Nah, seperti ini.
Lalu di sini ada juga melihat produk, karena sudah ada sini kita copy saja. Di sini kita copy terus hubungkan ke katalog produk seperti ini. Katalog produk ini kita ini dia masalah tidak terhubung. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah buat, maka selanjutnya kita ke arah konsumen. Seperti biasa ada register serta login. Kita copy saja. Nah, seperti ini. Register, login, serta mencari produk. Sebagai konsumen kita harus cari produk. Nah, seperti ini. Lalu relasinya lagi. Nah, seperti ini ya. Terus adanya pengajuan yaitu tertarik dengan produk. Nah, kita besarkan aja. Tertarik dengan produk. Seperti ini. Nah, kita coba kita ke sini, arah ke tidak jadi beli, tidak, sini kita bikin tidak, sini ending. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di bawahnya kan ini tidak jadi beli, maka di atasnya sini kita bikin jadi ya. Kalau sudah iya, maka lakukan pembelian. Lakukan pembelian. Selanjutnya lakukan pembayaran apabila kita mau tertarik dengan produk. Lakukan pembayaran. Terus transaksi selesai. Ini karena nggak ada tipenya, kita buat ini seperti ini. Lalu dibikin di sini ending. Seperti ini. Baru di sini kita buat finish. Nah, hubungannya ke relasional ini itu ke arah ke katalog. Nah, seperti ini. Jadi ya ini hasil pembuatan apa kita, bisnis proses marketplace berkelanjutan, produk berkelanjutan, marketplace sustainable produk berkelanjutan. Jadi seperti ini hasilnya. Kita langsung ke previewnya ya.
Nah, seperti ini hasil dari produk bisnis marketplace berkelanjutan saya seperti ini. Jadi sekian pembuatan hasil bisnis proses marketplace berkelanjutan saya. Baiklah, sekian dari pembuatan marketplace sustainable kasus saya, yaitu bisnis proses. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.